Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah promosi produk endorse. Di media sosial banyak perusahaan membayar orang yang memiliki banyak pengikut, follower, untuk mengiklankan produk mereka, baik melalui video, postingan, maupun siaran live. Namun, kadang iklan tersebut dilebih-lebihkan atau mengandung rekayasa. Misalnya, klaim hasil instan yang tidak sesuai kenyataan. Pertanyaan, bolehkah perusahaan membayar orang yang mempromosikan seperti itu, dan akad apa yang berlaku? Jawabnya boleh, termasuk akad ijarah sahihah. Benar ini, karena mempromosikan produknya. Bagaimana hukum mengendorse? Hukumnya orang yang mempromosikan membuat iklan yang mengandung kebohongan, maksudnya berlebih-lebihan, tidak sesuai aslinya. Jawabnya adalah haram, nggak boleh, orangnya berbuat haram. Bagaimana hukum jual beli produk yang dipromosikan oleh orang yang mempromosikan tadi? Jawabnya adalah jual belinya sah. Jual belinya sah. Jika pembeli mendapati produk tidak sesuai iklan, apakah ia berhak khiyar atau menuntut ganti rugi? Tidak. Memang iklannya seperti itu, tapi sebelum membeli sehendaknya dia itu membaca dulu deskripsinya itu. Namanya orang iklan ya, kayak bakul jamu itu perkara yang biasa saja bisa kelihatannya hebat yang luar biasa itu. Karena saking pinternya ngomong saja sudah, baru omongannya saja sudah mengsihir orang. Inna minal bayani la sihran katanya. Jadi antaranya pembicaraan itu bisa mensihir orang, sebagian pembicaraan itu, sehingga orang itu terpengaruh, ingin untuk membeli. Sehingga masalah mesin, vending mesin ini, saat ini di tempat-tempat umum banyak terdapat vending mesin yang masih yaitu mesin penjual otomatis yang menjual minuman kemasan. Adapun cara kerjanya yaitu pengguna tinggal memasukkan uang sesuai harga yang tertera, lalu mesin akan mengeluarkan minuman yang diinginkan atau makanan. Pertanyaannya, bagaimana hukum transaksi dengan mesin tersebut menurut pandangan fikih? Ya, menurut Imam Nawawi itu masih sah karena permasalahan di atas termasuk jual beli mu'attah, wallahu a'lam. Dan juga bukan perkara yang besar, hanya perkara kecil saja, perkara yang remeh. Masalah sound system yang mengganggu. Bagaimana yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat bahwa orang yang mengadakan resepsi pernikahan mesti akan membunyikan sound system. Tidak jarang getaran suara yang ditimbulkan sound system tadi sampai merugikan atau meresahkan tetangga di sekitarnya. Ada orang yang nyewa sound system yang dikeras-kerasan pol-polan. Pertanyaan, bagaimana pandangan fikih terhadap peristiwa di atas? Jika getaran sound system sampai memecahkan kaca tetangga atau memecahkan gendang telinga atau merusak barang-barang lain, maka siapakah yang bertanggung jawab? Ya, masalah pandang fikih. Jika masih dalam penggunaan yang sewajarnya, bagaimana pandangan fikih terhadap peristiwa di atas? Jika masih dalam penggunaan yang sewajarnya, yaitu sesuai kebiasaan, maka boleh. Jika penggunaannya melampaui kebiasaan yang sewajarnya, maka hukumnya tidak boleh. Sebetulnya itu ada aturan, sebetulnya itu seberapa desibel orang itu sound system itu boleh dikeraskan, itu sudah ada aturannya sebetulnya, mungkin kalau bisa. Dan juga itu gendang telinga itu bisa jebol juga kalau sampai melewati suaranya melewati batas. Bukan hanya kaca pecah, gendang telinga pun bisa jebol. Jadi bisa berbahaya kalau seperti ini. Kalau sampai sudah di luar kewajaran, ya tentu saja tidak boleh. Kalau masih sewajarnya seperti kebiasaan,
Ya boleh. Jika penggunaan sound system masih dalam penggunaan yang sewajarnya, maka tidak wajib mengganti masalah ini. Jika getaran sound system sampai memecahkan kaca tetangga atau merusak barang-barang lain, maka siapa yang bertanggung jawab? Jika penggunaan sound system masih dalam penggunaan yang sewajarnya, maka tidak wajib mengganti baik bagi tuan rumah ataupun yang punya sound system atau yang nunggu sound tadi. Namun jika penggunaannya melampaui kebiasaan, maksudnya itu nanti bisa diukur itu, apa itu kekerasannya itu juga bisa diukur, kekerasan suara itu. Kalau masih sewajarnya, memang kacanya itu sudah mau pecah atau gentengnya sudah mau jatuh sendiri lah itu ya, memang sudah wajar. Tapi kalau kacanya itu sudah masih utuh, kuat dan tidak mungkin pecah kalau tidak suara yang begitulah, ini sudah melewati batas. Namun jika penggunanya melampaui kebiasaan sewajarnya, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik sound system itu sendiri atau tim amplifier, tim ampli. Kecuali jika kerasnya suara adalah perintah dari tuan rumah, pol nih, ben pecah kabeh maka yang bertanggung jawab adalah tuan rumah, harus mengganti. Masalah polisi tidur ini juga sudah lama ini sebetulnya, ini pertanyaan dari luar. Sebagian orang merasa resah karena banyaknya kendaraan yang berjalan kencang. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membangun polisi tidur. Bukan polisi ditidurkan di situ, maksudnya membuat penghalang jalan biar tidak kencang, itu aja. Yang aja ya, lebih enak. Jangan polisi tidur lah. Ya, kasihan ya. Untuk membangun yaitu gundukan di jalanan supaya pengendara tidak kencang di situ. Yang mana pembangunan gundukan tersebut tanpa musyawarah atau persetujuan dari perangkat desa. Bahkan sebagian orang membangunnya terlalu tinggi sampai kadang-kadang mentok bagian mesinnya kendaraan motor pamannya itu sampai pecah itu bagian mesin saking tingginya. Masa ini pertanyaannya, bagaimana hukum membangun gundukan yaitu gulutan di tanah sebagaimana deskripsi di atas? Ini jawabannya secara fikih memang begini, tidak boleh. Nah, kalau dalam agama tidak boleh karena dapat membahayakan pengguna jalan dan tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Adapun solusinya adalah dengan mendaftar atau melapor kepada Dinas Perhubungan. Banyak orang itu wanita-wanita hamil itu keguguran ya karena lewati atau itu tempat-tempat seperti ini, apalagi kalau hamil masih muda, gitu. jeduk, akhirnya ya pulang-pulang udah nggak jadi lagi. Jadi harus hati-hati kalau sudah ada banyak gulutan-gulutan. Ini wanita-wanita yang naik kendaraan motor sendiri juga atau dibonceng, maka hendaknya harus hati-hati pelan-pelan. Kalau enggak bisa rusak nanti apa itu janinnya. Ini juga sebetulnya berbahaya juga, apalagi kalau bagi yang ngebut itu wah itu terbang itu nggak taunya akhirnya jatuh. Jadi sebetulnya kalau menurut saya kalau membuat seperti ini itu kalau itu loh yang karena kecil-kecil gitu saja, bukan sampai gundukan, tapi hanya apa itu gulutan kecil-kecil tapi yang banyak sehingga terasa getar gitu saja. Orang itu sudah itu juga lumayan aman dan juga tidak merusakkan motor dan tidak membahayakan pemotor atau orang yang naik kendaraan. Yang kecil-kecil itu loh, kayak di jalan-jalan tol itu kan kita itu. Karena itu sudah cukup untuk melirihkan kendaraan. Kalau lebih afdal lagi, nggak usah dikaki aspal, dipewaculi semuanya aja, gitu. Di tanah biasa, diuruk watu gitu saja, ya itu sudah nggak bisa jalan. Nanti,
misalnya pelan-pelan sambil dituntun gitu aja. Ya, pengennya kalau nggak kencang, namanya di aspal, yaitu dihaluskan, ya pengen berarti kencang. Tapi kalau sudah tidak dihaluskan, nanti kan juga sudah nggak kencang lagi. Terus gimana ya caranya? Ya, dan juga sebaiknya itu kalau kita itu membuat gundukan seperti gulutan, itu sebaiknya dicat itu. Ini hanya hikmah saja, ini tambahan saya. Misalnya dicat kayak seperti cat warna kuning putih itu dengan seperti itu orang itu tampak. Kasihan kalau orang lagi ngebut nggak ngerti itu kena itu langsung terus jatuh. Ini juga berbahaya, membahayakan orang Islam. Tuh. Juga kan nampaknya bukan hanya itu saja. Kadang-kadang orang itu kan suka ngomong, lesannya itu kan. Jeglek makano laknatullah ala man fa'ala hada. Nah, kalau sudah itu jadi akhirnya jadi dilaknat oleh seluruh orang nanti setiap lewat. Jadi jangan ya biar hikmah, gimana cara hikmahnya. Jadi antaranya dikasih cat, garis-garis itu biar hati-hati. Cat kuning itu kuning putih atau kuning apalah biar nampak begitu. Dengan begitu orang hati-hati gitu. Wallahualam, yang penting jangan sampai di jalan itu membuat yaitu menyakiti hati orang Islam. Di antara apa itu cabangan iman itu kan imatatul adza 'anit thariq, yaitu membersihkan perkara yang bisa mengganggu jalannya orang Islam, mencelakakan orang Islam. Ya, sebetulnya kalau orang Islam itu kalau dikasih tahu pelan-pelan, banyak anak kecil, pelan-pelan, ini tikungan, pelan ditulis di jalanan, insya Allah kalau otaknya masih ada ya pelan-pelan lagi. Itu. Jadi kalau dikasih amar ma'ruf pelan-pelan itu ya juga insya Allah sudah bisa kok. Udah manusia ini masih normal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asin sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.